Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Di nama Tuhan, berkat Tuhan pagi hari ini boleh tercurah. Pagi hari ini kita boleh dilanjutkan dengan penuh sukacita yang kita boleh berikan. Mari pagi hari ini yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, yang terbaik, yang terindah Tuhan, kami berikan hanya kepada-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bangga sebab Engkau benar. Kami bangga sebab Engkau setia Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita. Mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Dan melalui firman-Nya pagi hari ini, biarlah setiap hati boleh dipulihkan, boleh dikuatkan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa mulianya Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Tak terbatas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan pertolongan bagi kita semuanya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu melihat, ya, Bapak Ibu ketika melihat ada anak, ada bayi baru lahir, Bapak Ibu biasa seneng nggak? Seneng ya, lucu gitu ya, lucu, lucu, gemes. Bapak Ibu, itu kalau musim umur 1 hari sampai 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, gemes. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat, ya, sudah 25 tahun, itu tetap bayi, tetap ngedot, mendel, tetap tidak mau bangkit berdiri, tak mau bangkit, tetap ada di tempat tidur. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Tadi kalau ada bayi baru lahir, gemes kan gitu ya. Ketika sudah 25 tahun, 30 tahun dan selebihnya, ketika masih ada tempat tidur, kerengek-kerengek, mainan ecek-ecek, ngedot, mendel, apakah gemes? Apakah lucu? Kita jawab beberapa maju lagi. Aneh ya? Aneh kan gitu. Aneh terus piye kan gitu loh. Pasti ada sesuatu sing aneh. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Ketika Bapak Ibu sudah melihat ya, seorang anak masuk SD itu kan lucu, pakai seragam baru kan gitu ya, lucu. Tapi kalau 25 tahun masih di SD, kalau dulu gak promo, gak mudah disayangi guru, betul? Saya punya saudara Bapak Ibu, SD itu sampai 9 tahun, 9 atau 10 ya, 4 tahun kalau nggak salah, ya nggak naik kelas itu. Ya, kalau orang dulu kan gak promo, disayangi guru nih, kalau Bapak Ibu maaf ya, sudah kumisan, ya 25 tahun ya, masih SD, ini bermasalah tidak? Ini harus dikasih guru nih meneh, terus guru nih harus gitu ya. Nah ini sampai ini gede nih kok masih SD. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, bayi kalau tidak ada pada tempatnya, ya sudah tidak pada usianya, yang bukan bayi lagi, sudah tidak lucu lagi. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjadi dewasa, bukan bayi penolong. Itu yang diinginkan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam pertobatan, kita namanya lahir baru lahir. Tapi kalau kita sudah menjadi Kristen itu Tuhan, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, kan kalau kita masih bayi rohani, kita sudah tidak lucu lagi, kita sudah tidak indah lagi, itu menjengkelkan, itu menyakitkan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk naik level. Amin Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk naik kelas, naik level. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, maka hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita baca Efesus 4 ayat 13 sampai yang ke-16, Bapak Ibu. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita baca bergantian firman Tuhan pagi hari ini. Perjanjian baru Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Kita baca bergantian 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh
Kemajuan apa? Kemajuan dalam berpikir, Bapak Ibu. Harus ada namanya kemajuan. Pola pikirnya harus terus maju, jangan terus ke belakang. Maju dalam pola pikir. Apa? Maju dalam perbaikan, maju dalam perbuatannya. Jadi Bapak Ibu semua dikasih, inilah yang dikatakan pertumbuhan. Ini adalah dikatakan dewasa. Bukan sudah bertobat 5 tahun, 10, 15 dan selanjutnya, tetapi tidak ada kemajuannya. Saya pikirannya negatif terus negatif. Saya pikirannya ke belakang terus ke belakang. Ini namanya kemunduran. Tidak ada pertumbuhannya. Nah, bareng kalian bangun untuk bersih-bersih di dadanya. Tamburan sehingga bergulanya bangun. Tidak menghasilkan. Apa itu? Lihat Tuhan Yesus mengatakan tentang pohon apa yang tidak berbuah. Ketika Tuhan Yesus mencari buahnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Anterior mereka atau apa? Apa itu? Berarti kita harus mencapai tingkat kemajuan, kita harus mencapai tingkat pertumbuhan, kita harus mencapai tingkat yang lebih lagi. Kebaikan kita, apalagi yang perilaku kita, pola pikir kita, ini harus mengalami peningkatan, harus mengalami kemajuan. Tanduran, kalau nggak menghasilkan, tebak. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi meninggalkan sifat kanak-kanak, ketaatan kepada firman Tuhan. Ini Bapak Ibu, meninggalkan kanak-kanak. Kalau anak-anak yang perhatian, dia Ramadan, pokoknya Bapak Ibu campungan. Dia Ramadan, pernah ngalami toh? Bapak Ibu campungan lagi ngono ae. Tapi kalau mengaku, Bapak Ibu campungan serius, kan gitu ya, bicara. Aku jujur, ngono ae, dia Ramadan. Hanya gitu. Arek cilik golek berhak. Iya. Bapak Ibu, kalau kita masih bayi rohani, tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami progresi, boleh di gereja oleh boleh ada cilik, boleh perhatian. Nanti jenengan alami, nanti jenengan perhatian ke gereja. Ketika masih bayi rohani, ketika masih anak-anak, orang masih disyukuri. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ini anak-anak. Makanya ya, kedewasaan di dalam Tuhan artinya apa? Pertumbuhan rohani yang selalu mengalami progres, yang selalu mengalami kemajuan. Siap mengalami kemajuan Bapak Ibu? Ya, sekarang curang Bapak Ibu. Sekarang curang. Ini semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Bukan lamanya jadi orang Kristen, bukan lamanya melayani Tuhan, bukan lamanya kita di dalam gereja. Bapak Ibu, ini tidak menjamin sekalipun kita dari kecil, dari bayi ini Kristen sampai meninggal pun Kristen, tapi kalau rohani kita tidak mengalami kedewasaan, tidak ada gunanya. Bukan masalah lama jadi Kristen, bukan masalah lama di gereja, bukan masalah lama melayani Tuhan, tetapi pertumbuhan, tetapi kedewasaan yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, coba Bapak Ibu renungkan. Di dalam 1 tahun kemarin, 1 tahun kemarin tahun 2025, bagian yang mana kita belum mengalami pertumbuhan? Bagian mana kita belum mengalami pertumbuhan? Iman kita sudah mengalami pertumbuhan. Bagian mana kita belum mengalami pertumbuhan? Bagaimana kita belum mengalami kemajuan? Masih kurang sabar, masih kurang teguh, masih diombang-ambingkan dengan melayani orang. Ataukah ketika Bapak Ibu menemukan wes kabeh aku wes kabeh mengalami kemajuan. Cuma Bapak Ibu menemukan
ibaratnya pisau Bapak Ibu kandung. Nah, kandung gak ada reaksi apa kandung. Jadi ketika kita mesti mengajarkan, mesti manusia mengajarkan sesamanya, kita lebih bertajam Bapak Ibu. Disitulah kita akan mengalami kedewasaan, bukan kehancuran, bukan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mengapa Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita, di samping kita orang-orang model seperti itu? Cerita seorang pemahat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada pemahat arca, ya saya lihat pemahat arca yang seperti di Borobudur, Bapak Ibu. Oleh Eman ya, berarti jadi titik kayak seperti itu. Kayak Eman lah Pak, macul lah cara dihitungin Eman. Bapak Ibu, kita kadang berpikiran dan ketika Tuhan izinkan ada orang di samping kita untuk membentuk karakter kita. Kita mau amanah dengan Tuhan. Padahal apa? Tuhan sedang mempertajam kita, sedang membersihkan kita. Tuhan sedang mendewasakan kita. Orang semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tujuan Tuhan, tujuan kita bergereja, tujuan kita berjemaat, tujuan kita anak-anak Tuhan adalah yang pertama kesatuan iman, tubuh bersama. Makanya jangan lupa Bapak Ibu, program gereja kita, visi dan misi gereja kita menjadi keluarga Allah, berakar Tuhan, bertumbuh bersama, berbuah bagi sesama. Bapak Ibu semuanya, itu slogan gereja kita, visi dan misi gereja kita. Jadi kesatuan iman. Adalah di tempat ini yang satu, adalah di tempat ini yang tak sama-samaan, adalah yang ada di tempat ini tidak berbaikan. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Tuh targetnya Tuhan, kesatuan iman, bertumbuh bersama. Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang mengajarkan kita. Yang kedua adalah tujuannya di sana supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Supaya kita mengetahui ini Bapak Ibu yang benar, bukan kata orang. Makanya Ayub mengatakan bahwa bukan kata orang saja, tetapi aku yang mengalami sendiri ketika Ayub mengalami pergumulan dengan Tuhan. Allah sudah mengatakan, justru dalam kelemahan kuasa-Mu nyata Tuhan. Bapak Ibu, pengetahuan yang benar. Tujuannya itu. Kenapa kita setiap hari diajar di firman Tuhan? Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar. Bukan kata orang saja, bukan kata dia. Bapak Ibu, hari-hari ini iblis bekerja keras untuk menjatuhkan anak Tuhan. Makanya iblis itu diambil yang bagus-bagusnya aja. Kalau satu bekerja keras, iblis itu gak boleh. Tapi kebalikannya, anak Tuhan banyak yang tidak bekerja keras, banyak yang tidak boleh. Ini kalahnya kita disebut dengan iblis. Iblis kalian sedang gencar dengan tekun bekerja keras supaya apa? Mereka anak-anak Tuhan tidak selamat. Itu tujuannya. Makanya banyak hal yang dibuat. Tumpang ambil dan dia bolak-balik pengajaran yang ada. Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu kita baca itu, kalau baca sehingga berita yang nggak benar, maaf ya, banyak firman Tuhan bolak-balik sekarang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ketika kita baca sendiri tidak ada firman Tuhan, murni aku baca sendiri, kita nggak akan terpengaruh dengan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Dipelintir-pelintir apa dipelintir ini? Hati-hati. Tujuan Tuhan supaya apa? Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, ya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang diri, tentang Yesus yang ada. Supaya apa?
bahaya. Bahaya buat siapa? Bahaya buat keluargamu, bahaya buat persekutuan, bahaya buat gerejamu, bahaya buat orang lain. Kalau kita baik rohani. Kenapa? Minta yang diperhatikan, minta yang dilalui, minta yang nuntut, apalagi minta kan seperti itu. Aku akan seperti itu. Untuk kemarin banyak hal, banyak kabar-kabar yang sudah saya siapkan Bapak Ibu. Sampai malam saya itu yang khotbah, saya ingin khotbah PowerPoint ya Bapak Ibu. Ternyata tengah perjalanan ngantar lagi laptopnya. Tuhan, kenapa kiranya kita belajar lagi? Bapak banyak banget. Itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita masih balik rohani, bahkan di rumah kita juga bertengkar, di persekutuan kita jadi biang pertengkaran, di gereja kita juga jadi biang kelahinya. Itu. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, mengapa harus dewasa? Mengapa kita harus dewasa? Mengapa kita harus bertumbuh? Mengapa kita harus bertumbuh? Mengapa kita harus dewasa? Bapak Ibu, bayi itu rentan, Bapak Ibu, betul? Bayi itu rentan, kena angin dikit pilek, bukan bayi seperti itu ya. Gampang ngantuk, ibu ya, gampang ngantuk. Kalau jalan apa gak dituruti kok, ngantuk, itu kan bayi. Bayi juga gampang diapusi. Oh, dekono, tak tugas itu dekono. Tapi jangan sama itu bayi yang itu ya, itu gak bisa dibohongin bayi satu itu. Ya, kalau hari ini kita ngomong apa kita habis sama ini. Bayi seperti itu ya, gampang kena angin, gampang pilek, gampang sakit, ya, sukanya yang kotor-kotor itu bayi, ya, gampang dipukuli itu bayi. Bapak Ibu semua dikasih, kalau kita bayi rohani, terus bayi terus seperti ini Bapak Ibu, kita akan harap firman Tuhan selanjutnya diombang-ambingkan, ya, oleh rupa-rupa angin ajaran. Ini akan terjadi. Kita bisa bayar dikasih Tuhan. Jangankan kita jemaat di luar sana Bapak Ibu, ada banyak pendeta yang dapat pengajaran yang gak betul. Geger perkara jemaat mancingi dekolami wong banyak. Di persekutuan kita juga ada seperti itu. Kenapa? Mereka lupa bahwa jiwa itu miliknya Tuhan, bahwa jiwa itu punya Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk menjaga dan mengelola. Kan? Dan satu pendeta Bapak Ibu, itu rasanya pendeta, kan rasanya oknum pendeta. Tapi kita nggak sebut namanya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ada satu gereja yang lain, ini jemaat kaya. Tiap hari didatengin jemaat ini, didatengin ya. Akhirnya ngomongin hal-hal yang tidak baik tentang pendeta ini. Tidak lah, akhirnya tidak jauh di desa sebelah. Seperti itu yang terjadi. Dan akhirnya saat saya katakan kepada mereka, itu kan satu rumah sepa. Saya katakan satu rumah, kan satu organisasi kan satu rumah. Kan satu rumah sepa, saya bilang gitu. Kok iso? Ya itulah. Tapi kalau kita tahu bahwa jiwa miliknya Tuhan, kita dipercaya mengelola, kita dipercaya mengembala, kita akan seperti itu. Bapak Ibu, ajaran ini sedang mengombang-ambingkan anak Tuhan. Mau pendeta, mau siapapun, mau kepala, mau pemimpin, mau pengajar, mau jemaat, mau pelayan, siapapun. Ini yang sedang terjadi. Makanya kalau kita tidak mengalami kedewasaan penuh, kita akan terombang-ambingkan. Oh benar ya, akan jadi seperti itu. Tanpa konsep dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi semua yang dikasih oleh Tuhan akan diombang-ambingkan oleh aturan dunia. Keadaan akan mengendalikan kita. Keadaan baik, aku maju. Kalau keadaan tidak baik, aku akan mundur. Mudah menyerah. Ini yang bayi rohani, mudah menyerah. Ya, cepat kecewa ketika doanya tidak dijawab. Cepat kecewa dengan Tuhan, gampang tersinggung. Ini bayi rohani seperti ini. Apa yang bisa banyak dikasih oleh Tuhan? Jadi Matius 7:15, waspadalah terhadap
penuh menu yang indah ini. Itu ya, menu yang bagus-bagus, hati-hati. Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Banyak permainan yang dibungkus dengan kemarin, banyak mengatasnamakan Tuhan, banyak. Hati-hati Bapak Ibu, menyesat di dunia ini tidak menyeramkan loh Bapak Ibu, tidak menyeramkan. Hati-hati, tidak menyeramkan. Ya, ada datang sebagai artis, ya, Pak Kumi sama Mas Bapak. Gitu ya. Ada banyak ini. Hati-hati, hati-hati para wanita, hati-hati. Ada yang datang melalui kekayaan. Hati-hati. Hati-hati. Ada yang datang melalui apa? Menyenangkan. Melalui HP. Hati-hati. Nomor siji HP. Itu kan gak menyenangkan loh Bapak Ibu. Gak menyenangkan. Tapi itu bisa menyesatkan kita. Supaya kita sebagai Tuhan menjadi dewasa. Bukan lamanya kita bergereja. Bukan lamanya kita melayani. Tetapi apakah karakter kita menyerupai ini? Angel Bu. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Kalau sulit, gak mungkin. Kalau kita gak mampu, gak mungkin Tuhan tulis. Tetapi karena kita mampu, kita bisa, makanya Tuhan tulis. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita buka Bapak Ibu firman Tuhan. Ya, di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 Bapak Ibu. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Jadi menjadi dewasa bukan lama kita di gereja, lama melayani, tetapi apakah karakter kita menyerupai dengan Kristus ketika kita menghadapi masalah yang ada. Nah, kita lihat, kita akan bisa bacakan buat jemaat pagi hari ini. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus yang mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah ia bertumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Bapak Ibu, pohon ara ada pertumbuhan. Kalau bertumbuh seharusnya kan berbuah, tapi pohon ara tidak bertumbuh. Bapak Ibu, mungkin 6 tahun aja nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pohon durian, kira-kira durian berapa tahun berbuahnya? Pohonnya berapa tahun? 5 tahun sudah berbuah? Sudah berbuah ya? Ditambah 3 tahun berapa? Berapa?
Biarkanlah biar kamu tahu begini lagi. Aku akan menjalankan sekelilingnya, memberi buku kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, mengalami kedewasaan jika tidak terlalu. Oh, asal Moses Tuhan, lalu maka sudah dikasih waktu. Dikasih waktu. Seperti bawa itu saya sudah berkali-kali. Dan kok tak combret, kok pacet naik KO. Yang punya ngomong, KO teknologi lah. Sama, yang punya siapa Allah ngomong kepada Tuhan Yesus, mereka ngomong. Dari kesempatan tak kena, sadis kan? Keras tau firman Tuhan? Keras. Kenapa? Kita sudah lama jadi orang Kristen. Gitu loh. Kita harus mengalami pertumbuhan, kita harus mengalami kedewasaan, kita harus mengalami kemajuan, kita harus mengalami peningkatan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, iya. Jadi ketika kita menghadapi masalah pergumulan, ya itu kita kembali lagi ke setelan awal. Apa yang kita lakukan ya? Apa yang kita lakukan? Mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu, mencintai firman Tuhan itu berbicara jangan susu, jangan senang minum susu Bapak Ibu, tapi tidak suka makanan keras. Ya. Lihat, Bapak minum makannya kalau pedes-pedes, itu pedes. Kalau mau belajar pedes itu ada mainan mobil. Apa yang bisa dikasih Tuhan? Artinya apa? Ikut Tuhan jangan cari berkat. Tetapi kita nggak mau teguran, kita nggak mau ujian, nggak mau. Tantangan rintangan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu ini namanya bayi yang senangnya susu. Kita sudah waktunya minum makanan yang keras, makan makanan yang keras. Kita sudah waktunya makan makanan yang pedas. Sudah waktunya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi makanan keras berupa teguran, ya susu itu berbicara berkah, bicara berkat saja. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi kamu tanya bicara ini, cintailah firman Tuhan, cintailah Dia. Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh dewasa. Cintailah firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Temukan komunitas yang sehat. Artinya apa? Bapak Ibu, temukanlah persekutuan yang sehat. Di mana kita bisa menemukan persekutuan yang sehat? Bapak Ibu hati-hati loh. Kadang-kadang di rumah itu juga bukan persekutuan yang sehat. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Ada satu gereja, ini borong-borong Bapak Ibu. Borong angkrak katanya. Tadi jual borong angkrak. Oh Bapak Ibu, cuma kami itu borong angkrak. Dari borong angkrak kamu masih kok kira-kira. Mas Ibu, si pegelong Tuhan ini, bocor. Kira putune, anak-anak itu putune, anak itu putune itu mau nggak masuk polo. Itu ngaruhi kabeh Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan dipisah. Kata semua tak mau tetap gereja. Kenapa? Ini akan digelar di gereja. Kalau Tuhan mengalami kembali dewasa, memiliki komunitas yang sehat, lihat orang tuamu mendukung dalam iman enggak? Keluargamu mendukung dalam iman enggak? Mendukung enggak? Harus memiliki komunitas yang sehat. Hati-hati jangan bergerak ngompol, akhirnya jadi golongan keran. Sing bener.
mengalami kedewasaan, pola pikirmu, kebaikan maju terus indah. Bapak Ibu supaya dikasih Tuhan. Ya, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya juga geli juga, Bapak Ibu. Jika iman kita seperti bangunan, Bapak Ibu bisa bayangkan bangunan? Jika iman kita seperti bangunan, apakah hari ini kita sedang memasang batu? Atau kita sedang memperbaiki fondasi yang terus rusak kena banjir? Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau iman Bapak Ibu sebuah bangunan, hari ini apakah Bapak Ibu sedang menatap bata ini terus mengalami kenaikan? Atau Bapak Ibu terus sibuk menatap fondasi yang rusak kena banjir? Artinya kalau iman kita seperti bangunan, apakah kita harus mengalami kedewasaan dalam Tuhan ketika punya masalah? Oh dong, masalah membuat aku semakin tidak, masalah membuat aku semakin dewasa, masalah membuat aku semakin bertumbuh. Atau ketika masalah datang, pure, rusak meneng, mundur meneng, jengkel motor fondasi meneng, masalah pure rusak meneng. Ini saya renungkan malam saya tertinggal-tinggal Bapak Ibu. Jadi jemaat Tuhan, Jokowi ini ada yang seperti ini, gitu kan? Jengkel fondasi, gitu. Karena fondasi ini gak kuat, gak berakar di dalam Tuhan, kena masalah, terus mundur, kena masalah rusak. Saya bayangkan, saya gambarkan seperti itu. Kenapa? Akarnya tidak kuat. Ingat seorang ini berakar di dalam Kristus, bertumbuh bersama, berjuang Kristus. Ketaatan kita akan diri. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Jadi kita balik hari ini diumpamakan sebagai tanaman yang hidup atau tanaman plastik. Kalau tanaman yang hidup, Bapak Ibu, kalau kena angin itu akan bersuara. Kalau tanaman hidup, apalagi kalau batang bambu. Tapi kalau itu tanamannya plastik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah angin dia akan tetap hidup. Itulah gambaran kehidupan. Kita ditegur Tuhan yang diam, nggak obah, nggak ontak, diingatkan yang nggak obah, nggak ontak. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya mati di jalan. Tumbuhan plastik. Saya harap jemaat Tuhan yang ada tempat bukan tumbuhan yang plastik, tetapi mengalami pertumbuhan kedewasaan. Tuhan mau kita seperti pohon yang hidup walaupun prosesnya lambat. Gitu? Kan lambat walaupun prosesnya lambat, harus melewati musim panas, musim angin, musim apalagi hujan. Tapi kalau panjenengan berakar di dalam Kristus, apapun masalah yang panjenengan tidak ada, apapun masalah yang panjenengan tidak ada, mencapai kedewasaan di dalam Tuhan. Jadi, mari kita bersama-sama. Sudahkah kita mengalami kedewasaan di dalam Tuhan? Atau kita masih terpaksa? Atau kita tumbuhan plastik? Atau kita tumbuhan yang ditanam dari Tuhan? Puji nama Tuhan, firman Tuhan berkata kita semua. Di hari ini izinkan kuasa Tuhan berkarya atas hidup, mengubah hati kita, mengubah hidup kita. Karena bersyukur selagi masih ada kata hari ini, selagi masih ada kesempatan. Ketika Allah berkata, sudah 3 tahun, sudah 8 tahun, sudah 12 tahun aku mencari buah, tetapi aku tidak mendapatkan. Tebak,
Inilah jiwa-jiwa yang setia, inilah jemaat jiwa-jiwa yang taat. Tuhan Yesus, ada tugas yang besar yang Tuhan percayakan. Ketika jiwa tidak ada kemajuan, ketika jiwa tidak ada kedewasaan, ada tuntutan dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu tidak mau untuk diri aja, Tuhan Tuhan yang akan. Jangan menunggu Tuhan untuk mengetahui. Kalau hari ini mau masih ingin diperhatikan, ini dan ini itu, seperti bayi rohani, itu
tahun lanjutnya. Ya, cuma itu ya. Terus Bapak Ibu, sesuai kemarin pengumuman kita di ibadah di rumah tangga kemari, Bapak Ibu, di bulan ini adalah bulan ulang tahun gereja kita yang biasanya kita memberkati keluar. Hari ini kita fokus ke dalam, Bapak Ibu. Jadi kado kita buat dalam, buat gereja, karena banyak kebutuhan gereja di tahun ini, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kadonya, ya Bapak Ibu, kalau mau ngado tadi, saya tunggu kadonya dalam 1 bulan ini, kadonya untuk gereja. Apapun bentuk kadonya, Bapak Ibu mau uang, mau barang, silakan. Kita siap menguangkan, gitu ya. Kita siap menguangkan ya. Jadi itu nanti bisa Bapak Ibu ada di belakang kan ada amplop ucapan syukur tuh Bapak Ibu. Nah itu kalau berupa uang itu Bapak Ibu bisa masukkan di amplop ucapan syukur situ. Terserah mau dimasukkan di mana, kan amplopnya ucapan syukur gitu ya. Bapak Ibu yang ucapan syukur ulang tahun gereja. Terus kalau barang nanti bisa menghubungi kami. Kalau barang Bu, hadiah ke gereja ini Bu ya. Gereja kita bulan ini ulang tahun. Nanti kita ulang tahun setelah hari raya, Bapak Ibu ya. Hari raya nanti kan habis makan-makan enak, baru kita nanti makan enak ya, seperti itu ya. Itu nanti ulang tahunnya terus. Oh iya, Bapak Ibu, minggu depan ya, sepakatan kemarin minggu depan kita perjamuan kasih bawa sendiri-sendiri. Kita kerja bakti, langsung kerja bakti. Kalau sorenya nanti banyak yang nggak datang, gitu ya. Nah, jadi setelah makan-makan kita bersihkan. Karena apa? Hari Senin kita ada acara hamba-hamba Tuhan. Kita kedatangan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga dari Malang, wilayah Malang Selatan sini, ya Bapak Ibu, dan dari Kementerian Agama, ya Bapak Ibu itu. Makanya hari Minggu kita bersih-bersih gereja, kita bersihkan gerejanya. Itu kesepakatan bersama untuk minggu setelah ibadah ya, habis makan siang. Ada lagi yang belum saya sampaikan? Ketinggalan. Bisa ya? Oh iya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mungkin kalau ada yang punya grup, ada grup ya, pemuda cari dana Bapak Ibu ya, cari dana, ada pasar pemuda di sana ya, ada pasar, ada beberapa makanan yang ada. Kalau Bapak Ibu mau membutuhkan itu ada Mbak Fiana sebagai koordinator pemuda yang ada ya, itu ada dawet, ada skarda, itulah belajar Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Bapak Ibu Tuhan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Amen.
informatif.